أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الغايات والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى يوم القيامة. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Atas izin Allah kita semuanya sehat walafiat, diberikan kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan hidup di atas iman dan Islam, mati pun di atas iman dan Islam. Tidak ada sebaik-baik kematian kecuali mati dalam keadaan Islam. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, saudaraku sekalian jamaah salat zuhur, kita masih berada di hari-hari tasyrik. Hari-hari 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha jatuh di 10 Zulhijjah. 3 hari sesudahnya 11, 12, 13 adalah hari-hari tasyrik. Hari ini kita hari tasyrik yang kedua, 12 Zulhijjah. Dalam riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aqlin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, wasyurbin, minum. Artinya terlarang untuk berpuasa. Tidak dibolehkan puasa di hari tasyrik, karena hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari untuk makan, untuk minum. Wa ayyamu zikrin lillah, dan juga hari-hari zikir kepada Allah. Dan zikir terbaik di hari tasyrik adalah takbir, tahmid, yang tahlil, yang senantiasa tetap kita kumandangkan sejak tenggelamnya matahari di 9 Zulhijjah, menandakan perubahan waktu memasuki 10 Zulhijjah, Idul Adha. Kemudian berlanjut 3 hari sesudahnya yang kita kenal dengan hari-hari tasyrik tadi. Masyarul muslimin muslimat, jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Terkait dengan takbir ini, sesungguhnya takbir dalam hal ini terbagi kepada 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah takbir yang terikat atau muqayyad. Kapan takbir ini kita lantunkan? Sesuai hadis Nabi, yaitu sesudah sholat 5 waktu. Setiap setelah sholat 5 waktu, kita disunnahkan untuk melafazkan takbir mulai tenggelamnya matahari di ufuk barat 9 Zulhijjah sampai kemudian
nanti berakhir di 13 Zulhijjah sebagai hari terakhir di hari tasyrik. Kemudian yang kedua, takbir mursal. Takbir mursal ini yang tidak ada keterikatan. Artinya kapan saja kita mau melafazkannya, sesungguhnya dia adalah disunnahkan berdasarkan hadis yang telah kita bacakan bahwa ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa zikrillah. Hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum, dan juga hari-hari untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Masyaallah muslimin, muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa yakum. Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa rangkaian apa yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, terutama Idul Adha yang identik amalannya dengan ibadah haji dan juga ibadah kurban, termasuk adalah memperbanyak lantunan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bahagian dari syariat yang dibawa oleh Nabiullah Khalilullah, kekasih Allah, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dua syariat ini tidak lepas dari peristiwa perjalanan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Oleh karena itulah perlu senantiasa kita saling mengingatkan tentang keteladanan yang baik dari sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada buat kamu sekalian suri tauladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Masyaallah muslimin, sosok kepribadian Nabi Ibrahim adalah sosok yang tangguh, yang sempurna bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, dalam hal kita mengambil keteladanan. Baik sebagai seorang ayah terhadap anak, suami terhadap istri, termasuk sebagai kakek terhadap cucu, termasuk sebagai pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kompleksitas uswah atau keteladanan hidup itu ada di dalam pribadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang utama kita simpulkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah keteladanan Nabi Ibrahim dalam hal akidah. Ketahuilah saudaraku sekalian, Nabi Ibrahim sejak kecil itu sudah melewati satu tantangan hidup, di mana penguasa saat itu setiap laki-laki yang lahir mesti dibunuh hidup-hidup. Tetapi atas kehendak Allah, Ibrahim kecil ini diselamatkan, dibawa ke belantara hutan di gua, dan disitulah dia selamat dari kebijakan penguasa yang mengharuskan setiap bayi laki-laki dibunuh, karena khawatir nanti kalau dia besar akan menjadi momok yang akan mengganggu kekuasaan sang penguasa. Kemudian Nabi Ibrahim beranjak remaja, dewasa. Yang paling utama dari keteladanan hidup Nabi Ibrahim itu adalah penjagaan terhadap akidah dan tauhid. Lihatlah ketika dia lahir besar di tengah-tengah keluarga yang sesungguhnya tidak menyembah Allah. Ayahnya Azar itu adalah penyembah berhala. Bahkan yang membuat berhala-berhala untuk disembah oleh masyarakat pada saat itu adalah ayahnya. Dan ayahnya juga termasuk yang menyembah berhala itu sendiri. Tapi bertolak belakang dengan Ibrahim. Sejak kecil, apa yang tidak masuk akal bagi dia untuk disembah, dia tidak mau menyembahnya. Termasuk ketika dia dalam pencarian terhadap Tuhan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Saat dia melihat sinaran bintang yang begitu indah, dia katakan, ini Tuhanku.
Tapi begitu sinaran itu hilang, lalu dia sendiri tersadar, dia bukan Tuhanku. Kemudian berikutnya dia lihat bulan lebih besar, lebih menyinari bumi, lalu dia bilang, ini Tuhanku. Tetapi kemudian pada saat bulan itu menghilang, dia mengatakan, nggak mungkin bulan Tuhan aku itu menghilang dan tidak bisa saya butuhkan saat saya membutuhkannya. Kemudian muncul lagi matahari yang lebih besar, yang sinarnya lebih menguasai dunia, bumi. Lantas dia katakan, ini Tuhanku, ini lebih besar. Tapi kemudian tersadar dia saat matahari itu tenggelam, tidak mungkin Tuhan juga tidak dapat menyinari hamba-hambanya pada saat hamba-hamba itu ingin sinar cahaya itu. Maka kemudian sampai pada akhirnya dia sadari bahwa tidak ada yang berhak dalam kehidupan ini disembah kecuali Allah semata. Dan itulah yang kemudian didakwahkannya kepada ayahnya, sampai dia katakan, izqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Duhai engkau ayahandaku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat, sesuatu yang tidak dapat mendengar, dan sesuatu yang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepadamu. Kemudian dalam dakwah menyadarkan ayahnya, dia juga katakan, duhai ayahku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku akan berikan kepadamu petunjuk jalan yang lurus. Duhai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan terhadap Allah adalah membangkang ataupun ingkar. Ma'asyiral muslimin, tetapi nasihat dan dakwah Nabi Ibrahim ini tidak lantas kemudian diterima oleh Azar ayahnya. Tapi Ibrahim kokoh sampai pada akhirnya dia mengambil kebijakan untuk meruntuhkan hampir semua berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya, yang disembah oleh masyarakat pada saat itu, yang kemudian Raja Namrud sampai marah, yang kemudian Ibrahim ini diberi hukuman untuk kemudian dibakar hidup-hidup, yang kemudian juga peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Api yang membara untuk membakar Nabi Ibrahim kemudian terasa dingin oleh Nabi Ibrahim atas izin Allah, dan itu merupakan mukjizat Nabi Ibrahim. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan langsung kepada apinya, wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah kamu selamat untuk Ibrahim. Ini diantara peristiwa di mana Nabi Ibrahim sangat kokoh menjaga akidah dan tauhidnya. Masyarul muslimin, inilah keteladanan hidup yang pertama dan utama dari sosok Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah keteladanan dalam ketaatan menjalankan syariat. Kita tahu sendiri, tatkala Nabi Ismail masih balita dalam gendongan ibunya Siti Hajar, datang perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk membawa istri yang dia cintai dan anaknya ini ke lembah yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi karena ini adalah perintah Allah, ini adalah syariat Allah, bagi Ibrahim setiap datang perintah dari Allah tidak ada pilihan kecuali untuk mentaatinya. Maka dia bawa istri dan anaknya ke lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada sumber makanan di tempat itu. Sampai kemudian Siti Hajar awalnya tidak dapat terima. Dia minta penjelasan suaminya, tapi suaminya tidak dapat juga menjelaskan karena rasa kasih sayang dan cintanya kepada anak dan istrinya. Sampai Siti Hajar sendiri yang juga punya kekokohan iman mengatakan, duhai suamiku, jika ini adalah perintah Allah, tinggalkanlah kami di tempat ini, walayyudayyi'ana Allah, dan tidak mungkin Allah akan sia-siakan kami di tempat ini. Sampai kemudian peristiwa yang mereka jalani ini menjadi salah satu perjalanan syariat dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah, dalam melaksanakan ibadah atau rukun, yaitu sa'i antara Bukit Safa dan Marwah dalam perjalanan mencari makan dan minum untuk anaknya Ismail. Masyarul muslimin,
Begitu juga ketika syariat Allah datang kepada Nabi Ibrahim dalam mimpi untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anaknya Ismail yang baru beranjak remaja untuk bisa berusaha mandiri. Tapi karena keimanan dan ketangguhan tauhid dalam diri Ibrahim, apapun bentuk perintah yang dia tahu adalah sami'tu wa ata'tu, aku taati dan aku dengar ya Allah. Dan itulah yang kemudian terjadi dalam peristiwa kurban yang atas izin Allah Ismail yang disembelih berubah menjadi seekor domba, dan ini menjadi syariat yang baku buat kita umat Islam sebagai salah satu di antara perintah yang mesti kita tegakkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah keteladanan dalam akhlak. Ketahuilah saudaraku sekalian, tidak akan berjaya umat ini, bangsa ini, selagi kita tidak menjaga akhlak. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sebagai suri tauladan utama kita dalam hidup ini, juga terhadap sesama kita, terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, terhadap jiran tetangga. Sesungguhnya inti dari ajaran Islam ini adalah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal umamu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca sirah, sejarah dari perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, semakin banyak keteladanan hidup yang dapat kita petik untuk kemudian kita jalankan, terutama dalam 3 hal tadi. Yang pertama adalah dalam hal akidah dan tauhid, yang kedua dalam hal ketaatan terhadap syariat Allah, dan yang ketiga adalah dalam hal penjagaan terhadap akhlak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.